Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita berjumpa kembali di channel Jendela Dharma. Kali ini kita akan berbincang-bincang sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang hikayat Tuhan Tunggal di langit ketujuh. Yang dimana keberadaan Tuhan Tunggal di langit ketujuh ini, bahkan oleh agama Buddha sekalipun, itu diakui keberadaannya. Seperti apakah hikayat Tuhan Tunggal di langit ketujuh ini? Mari kita simak bersama-sama. Di berbagai agama dikenal Tuhan yang tunggal, yang biasanya disebut misalnya bertempat di surga atau disebut di langit ketujuh. Walaupun dalam pemikiran spiritual yang ada dalam beberapa agama saat ini, ada yang menganggap bahwa Tuhan itu semestinya tidak terikat dengan tempat, juga tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tapi sebetulnya pemikiran seperti ini merupakan pikiran terkemudian, pikiran yang memang lebih maju, yang dihasilkan dari para pemikir spiritual agamawan. Tetapi sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa jika kita buka teks-teks kitab suci agama-agama yang ada, itu memang menyatakan bahwa Tuhan Pencipta itu bertempat. Seperti tadi ya, ada yang bertempat di surga, dan ada yang menyatakan bertempat di surga atau langit yang paling tinggi, yaitu level ketujuh. Misalnya diberitakan Tuhan menciptakan dunia ini dalam 7 hari, atau 7 fase, atau 7 masa, tahapan. Ini hari, fase, masa, tahapan itu artinya waktu. Artinya Tuhan itu terikat dengan waktu. Tuhan diukur oleh hari, fase, tahap, masa, ya. Nah, juga dinyatakan dengan jelas di kitab-kitab suci bahwa Tuhan bertempat di singgasana, ada singgasananya yang agung. Kursi di langit yang tertinggi, yaitu langit ketujuh. Dikatakan bahwa Tuhan di langit ketujuh ini adalah Tuhan yang tunggal, dikelilingi dan disembah oleh para malaikat yang taat, tunduk patuh, dan rajin beribadah. Apakah kisah keberadaan Tuhan di langit ketujuh ini hanya dongeng semata, atau memang nyata ada? Apakah di langit ketujuh sana ada Tuhan yang tunggal, Sang Maha Pencipta? Ternyata Buddhisme yang mengaku tidak membicarakan tentang keberadaan Tuhan Pencipta yang tunggal dan maha kuasa, sebenarnya juga dalam kitab sucinya, yaitu Sutta Pitaka, memberitakan adanya suatu sosok tunggal yang mengaku sebagai pencipta alam. Tuhan yang tunggal, Bapa dari segala makhluk yang ada. Bahkan kitab suci Buddhis menceritakannya dengan cukup rinci, jauh lebih rinci dari kitab-kitab suci agama-agama lain. Mari kita lihat seperti apa ya, teman-teman sekalian. Inilah kisah Tuhan yang tunggal akan saya ceritakan dari kitab suci Buddhis, Digha Nikaya kelompok 1, yaitu Brahma Jala Sutta. Di sini Yang Mulia Buddha Gotama bersabda, akan tiba waktunya para biku, cepat atau lambat setelah rentang waktu yang panjang, ketika dunia ini menyusut. Pada saat penyusutan, makhluk-makhluk sebagian besar terlahir di alam Brahma Abasara. Dan di sana mereka berdiam, dengan ciptaan pikiran, dengan kegembiraan, sebagai makanan, bercahaya, melayang di angkasa,
agung, dan mereka hidup demikian selama waktu yang sangat lama. Dari paragraf Digha Nikaya ini, teman-teman sekalian, Yang Mulia Buddha dengan penyaksiannya sendiri, bukan katanya, ya, ini menyatakan adanya suatu bentuk kiamat, ya. Ini istilahnya di sini adalah pada saat penyusutan. Jadi dunia ini menyusut. Ada juga terjemahannya dikatakan bahwa saat dunia ini terurai, ya, terurai. Ada yang menyatakan menyusut, ya. Artinya bahwa dunia yang kita alami ini, dunia materi ini pada suatu saat akan mengalami kehancuran. Ya, nah ini tapi Yang Mulia Buddha ini melihat kehancuran yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, jadi di masa lalu dunia ini pernah mengalami kehancuran. Nah, ketika dunia materi ini hancur, masih ada dunia atau bisa disebut dimensi itu yang bukan dimensi materi. Artinya bukan dimensi partikel. Dalam kiamat yang diceritakan di Digha Nikaya ini maksudnya adalah kiamat dunia partikel. Nah, di samping dunia partikel ternyata ada dunia yang lebih berbentuk foton, yaitu seperti gelombang cahaya. Karena itu penduduknya di sana itu adalah para dewa Brahma yang bercahaya badannya. Badannya juga dari cahaya. Disebut Brahma Abasara, ya. Abasara itu nama alamnya, ya. Alam yang gemilang, alam yang gemerlap, ya. Di sana dimensinya seperti itu. Karena dia foton, foton itu bukan partikel materi, yaitu lebih ke gelombang partikel cahaya, ya. Nah, itu ketika dunia materi ini hancur, dunia Abasara yang berkilauan ini tidak ikut hancur. Nah, ketika dunia ini kiamat, ya nanti akan banyak makhluk-makhluk ini sebagian besar ya dikatakan dalam kitab komentar itu yang memiliki tapi rajin meditasi, ya. Karena sebelum kiamat itu akan banyak para dewa memberitahukannya agar makhluk-makhluk banyak melakukan meditasi, ya, karena dunia ini akan hancur, sudah ada ciri-cirinya kehancurannya. Maka makhluk-makhluk, ya, manusia, para dewa di alam indrawi itu bermeditasi. Sehingga ketika meninggal itu sebagian besar masuk ke alam yang kemilauan, Brahma Abasara. Dan tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama, ya. Ini paragraf berikutnya, masih dari Digha Nikaya kelompok 1 Brahma Jala Sutta. Tetapi akan tiba waktunya, cepat atau lambat, setelah rentang waktu yang panjang, ketika dunia ini mulai mengembang. Dalam dunia yang mengembang ini, sebuah istana Brahma yang kosong muncul. Dan kemudian satu makhluk karena habisnya masa kehidupannya atau jasa baiknya, jatuh dari alam Abasara dan muncul kembali dalam istana Brahma yang kosong. Dan di sana ia berdiam dengan ciptaan pikiran, dengan kegembiraan sebagai makanan, bercahaya melayang di angkasa, agung, dan ia hidup demikian selama waktu yang sangat lama. Nah, teman-teman sekalian, jadi setelah tadi fase kiamat dan banyak makhluk masuk ke alam Abasara, alam cahaya, itu untuk waktu yang panjang terkemudian, itu kembali alam materi halus terbentuk, yaitu alam dari partikel-partikel yang sangat halus, ya, itu mulai terbentuk, ya, suatu wilayah besar kosong, belum ada penduduknya, belum ada makhluknya, ya. Nah, di sana, ya, lalu ada satu makhluk, ya, dari alam Abasara yang alam kemilau tadi, ya, itu meninggal di sana dan terlahir kembali atau disebut jatuh, ya, atau terlahir kembali itu di alam partikel halus yang kosong tadi. Jadi bisa dikatakan turun dimensi. Kalau kita bayangkan secara abstraksi, ya,
Misalnya alam cahaya itu ada di atasnya, alam partikel ini ada di bawahnya disebut turun ya. Makanya ini secara secara abstraksi. Walaupun sebetulnya tidak harus diartikan demikian karena ini memang dimensinya sudah berbeda ya, dimensi masih partikel dengan dimensi cahaya. Yang jelas ini diartikan bahwa satu makhluk dewa Abasara ini meninggal, sudah habis ke masa masa kehidupannya di alam Abasara dan terlahir kembali di dalam suatu dunia partikel yang tadi baru saja terbentuk ya, yang masih kosong dan sangat luas. Di sana ia berdiam sendirian ya, tapi ia mempunyai kekuatan pikiran, karena itu dia bisa dengan kekuatan pikirannya terkonsentrasi menciptakan bentuk-bentuk tertentu ya, eh, apa yang terdiri dari materi-materi ya, partikel-partikel ya, maka disebut dengan ciptaan pikiran, dia hidup di sana berdiam ya. Dan dengan kegembiraan sebagai makanan. Jadi makanannya bukan makanan kasar, tapi kegembiraan batin, ya, kebahagiaan itu sebagai makanan. Dan juga masih bercahaya jasmaninya walau tidak secemerlang makhluk-makhluk di alam abasara yang tadi memang alamnya saja sudah alam cahaya, ya. Melayang agung ya di angkasa, ia hidup demikian selama waktu yang lama. Jadi si makhluk yang mati dan terlahir kembali ini ya hidup di alam yang kosong, disebutnya di alam Brahma ya. Kalau di Buddhism di alam Brahma satu. Nah, alam Brahma satu ini, teman-teman sekalian, kenapa disebut langit ketujuh, surga ketujuh? Karena ada 6 alam surga indrawi. Jadi di dalam Buddhism itu ada 6 tingkatan surga indrawi. Nah, di atas yang 6 alam surga indrawi ini, alam surga indrawi ini surga-surga yang banyak diberitakan juga di agama yang lain, yaitu penuh kenikmatan indrawi seperti suara-suara yang indah, ya, pemandangan-pemandangan yang indah, makanan-makanan yang lezat, banyak bidadari cantik, ya, banyak istana-istana besar dan lain-lain. Itulah uh, apa uh, alam surgawi di alam indrawi. Nah, alam Brahma partikel halus ini itu adalah bisa dikatakan di lapisan berikutnya, di dimensi berikutnya yang lebih halus. Ini mulai disebut alam Brahma dan ini sudah tidak termasuk alam indrawi. Jadi makanannya bukan makanan yang lezat-lezat di lidah, tapi tadi makanannya adalah kebahagiaan dan memiliki kekuatan pikiran. Ini bisa dibilang adalah alam surga level ketujuh. Setelah tadi 6 alam surga indrawi, ya, maka satu lagi ke atasnya adalah langit ketujuh atau surga ketujuh, ya, seperti itu. Dan ini mulai terbentuk, ya, asal mulanya tadi setelah waktu yang panjang setelah kiamat, ya, terbentuk kembali dengan sendirinya dikarenakan ada suatu proses kosmis, ya, energi, ya, cahaya yang mulai memanifestasi menjadi partikel-partikel halus, membentuk dunia partikel halus. Nah, di masa ini tentunya, ya, alam surga indrawi yang 6 belum terbentuk, ya, apalagi planet-planet seperti bumi belum terbentuk, ya. Mungkin tata surya juga belum terbentuk, ya. Ini masih partikel yang halus, ya. Dan baru satu makhluk di sana yaitu si Brahma ini yang muncul, ya. Kemudian dalam diri makhluk ini, yaitu makhluk Brahma yang sendirian tadi muncul ini untuk waktu yang lama hidup, ya, yang telah menyendiri sekian lama, muncullah kegelisahan, ketidakpuasan, dan kekhawatiran. Dan ia berpikir, oh, seandainya beberapa makhluk lain dapat datang ke sini. Dan makhluk-makhluk lain karena habisnya masa kehidupan mereka atau jasa-jasa baik mereka jatuh dari alam abasara dan muncul kembali di dalam istana Brahma sebagai teman-teman bagi makhluk ini. Dan di sana mereka berdiam juga dengan ciptaan pikiran, ya, dengan kebahagiaan, dan mereka hidup demikian selama waktu yang lama.
Nah, jadi di paragraf berikutnya ini, Brahma yang pertama kali tadi muncul pertama kali itu, lama-lama setelah waktu yang sangat lama ya, entah berapa miliar tahun, ya, itu muncul kegelisahan, ketidakpuasan, dan kekhawatiran, dan ada kerinduan, ya, ada kerinduan untuk mendapatkan teman, ya. Oh, seandainya beberapa makhluk lain dapat datang ke sini. Dia berpikir seperti itu, ya. Jadi memang ada kerinduan di pikiran Brahma yang satu ini, ya, agar dirinya tidak sendirian seperti itu, ya. Dan kemudian para biku, makhluk yang pertama muncul tadi di sana itu berpikir, aku adalah Brahma, Maha Brahma, Sang Penakluk yang tak tertaklukkan, Maha Melihat, Maha Kuasa yang termulia, Pembuat dan Pencipta, Penguasa, Pengambil keputusan dan pemberi perintah, Ayah dari semua yang telah ada dan yang akan ada. Makhluk-makhluk ini diciptakan olehku. Mengapa demikian? Karena pertama-tama aku memiliki pikiran. Oh, seandainya beberapa makhluk lain dapat datang ke sini. Itu adalah keinginanku dan kemudian makhluk-makhluk ini muncul. Tetapi makhluk-makhluk lain yang muncul belakangan berpikir, ini teman-teman adalah Brahma, Maha Brahma, Sang Penakluk yang tak tertaklukkan, Maha Melihat, Maha Kuasa yang termulia, Pembuat dan Pencipta, Penguasa, Pengambil keputusan dan pemberi perintah, Ayah dari semua yang telah ada dan yang akan ada. Mengapa demikian? Kita telah melihat bahwa Dia adalah yang pertama di sini dan bahwa kita muncul setelah Dia. Ini suatu paragraf yang penting, teman-teman sekalian, bahwa apa yang diinginkan oleh Brahma tadi itu, makhluk Brahma yang pertama kali muncul di alam partikel halus itu bisa dikatakan terkabul. Keinginannya bahwa semoga ada makhluk-makhluk yang lain yang muncul di situ. Dan itu kemudian lambat laun secara bertahap terjadi dikarenakan mulai juga ada yang meninggal di alam abasara ya, dari dimensi cahaya yang lebih tinggi itu meninggal dan terlahir kembali sama di alam partikel halus tersebut ya. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Lalu si makhluk Brahma yang pertama muncul itu mulai berpikir bahwa kemunculan makhluk-makhluk baru itu ya, sama-sama makhluk Brahma itu muncul karena keinginannya. Karena memang si Brahma yang pertama ini memiliki kekuatan pikiran, bisa menciptakan benda-benda dengan pikirannya, ya, punya kekuatan untuk bisa dibilang memanipulasi materi lah ya, memanipulasi materi dengan kekuatan pikiran. Nah, maka ketika ada yang terlahir kembali, bertumimba lahir, ya, yang meninggal di alam abasara yang lebih tinggi dan terlahir kembali muncul sebagai Brahma-Brahma berikutnya di alam yang sama, si yang makhluk Brahma yang pertama ini mulai berpikir bahwa karena kekuatan pikirannya, kekuatan keinginannya lah makhluk-makhluk Brahma yang berikutnya bermunculan. Karena itu dia mulai mendeklarasikan, mulai mempercayai dirinya, ya, bahwa dirinya adalah yang maha pencipta. Ini suatu kata-kata yang khas, ya. Jadi kata-kata Maha Brahma ini selalu ada, teman-teman, di kitab-kitab suci monoteis. Jadi bisa dibilang di semua kitab suci monoteisme yang mempercayai ada Tuhan yang tunggal di sana, itu ada kata-kata yang sangat mirip yang diucapkan si makhluk Brahma yang pertama kali ini. Ya, ini menyatakan misalnya aku adalah Brahma, Maha Brahma. Nah, tinggal namanya aja diganti ya, misalnya Brahma akulah Tuhan, ya, Tuhan yang agung misalnya. Atau Tuhannya apalah diganti dengan nama Tuhan di suatu budaya tertentu. Nanti dia akan mengakui ya, akan menyatakan dirinya sang penakluk yang tak tertaklukkan. Ini khas banget. Lalu dia maha melihat ya, maha melihat atas segala sesuatu. Ya, ini nanti tinggal dirubah aja misalnya ke bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa uh, Aramik ya, dan bahasa-bahasa lain. Aku maha melihat segala sesuatu.
Aku Maha Kuasa, yang termulia, ya, pembuat dan pencipta, karena dia mengira makhluk-makhluk yang muncul setelah dia itu diciptakan oleh kekuatan pikirannya, ya, pembuat dan pencipta. Aku penguasa, aku pengambil keputusan dan pemberi perintah, karena dia yang pertama, ya, dia diangkat di sana oleh makhluk-makhluk Brahma yang lainnya sebagai pengambil keputusan dan pemberi perintah sebagai pemimpin. Lalu dia mengatakan, aku adalah ayah atau bapak dari semua yang telah ada dan yang akan ada. Makhluk-makhluk ini diciptakan olehku. Mengapa demikian? Karena pertama-tama aku memiliki pikiran. Oh, seandainya beberapa makhluk lain dapat datang ke sini. Itu adalah keinginanku. Dan kemudian tiba-tiba makhluk-makhluk ini muncul, ya, bermunculan. Nah, lalu, ya, pengakuan Maha Brahma ini dikonfirmasi oleh makhluk-makhluk Brahma yang muncul terkemudian, ya. Bisa dibilang mereka lalu dijadikan istilahnya menteri-menterinya, ya, di sana ini Maha Brahma ini sebagai raja yang tunggal di sana, ya. Nah, lalu makhluk-makhluk Brahma yang lainnya yang muncul kemudian mengkonfirmasi. Ini teman-teman adalah Brahma, Maha Brahma, Sang Penakluk yang tak tertaklukkan, Maha Melihat, Maha Kuasa yang termulia, pembuat dan pencipta, penguasa, pengambil keputusan dan pemberi perintah, ayah dari semua yang telah ada dan yang akan ada. Mengapa demikian? Kita telah melihat bahwa dia adalah yang pertama di sini dan bahwa kita muncul setelah dia. Teman-teman coba periksa kitab suci agama-agama lain atau pengkhotbah dari agama lain sering sekali menyatakan ini, ya. Dialah Tuhan Sang Penakluk yang tak tertaklukkan. Dialah yang maha melihat atas segala sesuatu. Maha kuasa yang termulia. Dialah pembuat dan pencipta. Dialah penguasa. Dialah pengambil keputusan dan pemberi perintah. Bapa dari semua yang telah ada dan yang akan ada. Makhluk-makhluk ini diciptakan olehku. Ya, para pengkhotbah dari agama lain sering menyatakan yang seperti ini sangat khas, ya. Dan di sini di kitab suci Buddha, ya, yang muncul jauh lebih dulu, ya, dari agama-agama lain yang telah ada yang monoteis tadi, ya, menganggap ada Tuhan yang tunggal, ya, sudah menyatakan lebih dulu memang ada Maha Brahma yang mengaku seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Dan makhluk yang muncul pertama ini hidup lebih lama, lebih indah, dan lebih berkuasa daripada makhluk lainnya. Dan mungkin terjadi bahwa beberapa makhluk jatuh dari alam itu dan muncul di dunia ini. Setelah muncul di dunia ini, ia pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Setelah meninggalkan keduniawian, ia melalui usaha, upaya, penerapan, ketekunan, dan perhatian benar telah mencapai suatu kondisi tertentu dari konsentrasi pikiran hingga mampu mengingat kehidupan sebelumnya, yang terakhir. Tetapi tidak mampu mengingat yang sebelumnya itu. Dan ia berpikir, Brahma itu, ia menciptakan kami, dan ia kekal, stabil, abadi, tidak mengalami perubahan, sama selamanya. Tetapi kami yang diciptakan oleh Brahma itu, kami tidak kekal, tidak stabil, berumur pendek, ditakdirkan terjatuh, dan kami datang ke dunia ini. Ini adalah kasus pertama di mana beberapa pertapa dan Brahmana menganut sebagian abadi dan sebagian tidak abadi. Jadi teman-teman, paragraf ini menceritakan, ya, ada makhluk-makhluk Brahma, ya, di alam yang tadi itu, ya, itu yang pada meninggal pada akhirnya. Waktunya walaupun waktunya panjang, ya, misalnya jutaan tahun, ya, miliaran tahun, tapi akhirnya meninggal. Tetapi Maha Brahma yang pertama itu nggak meninggal, tetap ada dan tetap indah dan tetap berkuasa di sana. Sedangkan yang datang kemudian malah meninggal lebih dulu. Dan di antara yang meninggal itu ada yang di sini jatuh disebutnya dan muncul di dunia ini. Maksudnya
ini setelah meninggal itu terlahir kembali di alam manusia. Maksud di dunia ini adalah dimensi manusia, ya, dimensi manusia. Sedangkan kan tadi dimensi Brahma ya di alam partikel halus. Nah, jadi jatuh atau terlahir kembali setelah meninggal di alam manusia ini dan dia menjadi manusia. Nah, setelah menjadi manusia ya karena dia itu sebelumnya ada di alam Mahabrahma, daya spiritualnya itu masih tinggi. Ya, daya spiritualnya masih tinggi, lalu kecenderungan menjadi seorang pertapa itu dia tinggi. Jadi kalau ada ya di antara teman-teman kecenderungan menjadi seorang pertapanya tinggi, wah jangan-jangan di kehidupan sebelumnya itu dia seorang makhluk Brahma, ya spiritualitasnya tinggi. Nah, lalu dia menjadi seorang pertapa, meninggalkan keduniawian, lalu dia uh, melakukan latihan, usaha, upaya ya di sini dengan ketekunan, perhatian benar, dia mencapai tingkat-tingkat meditasi, konsentrasi tertentu di mana dengan konsentrasi tertentu itu dia mampu melihat persis satu kehidupan sebelumnya, sebelum menjadi manusia, yaitu ketika dia ada di alam partikel harus Brahma tadi, di langit ketujuh tadi itu. Tapi dia tidak bisa menembus kehidupan-kehidupan sebelumnya yang sebetulnya masih banyak ya, misalnya di alam Abasara yang berkilauan, dia tidak sampai ke sana ingatan kekuatan pikirannya, hanya bisa ingat persis di alam langit ketujuh itu. Nah, lalu dia teringat di alam langit ketujuh itu ada penguasa yang disembah, yaitu Mahabrahma itu, yang dianggap menciptakan ya, menciptakan makhluk-makhluk yang terkemudian muncul. Maka dia pun berpikir ya bahwa para manusia juga di alam manusia. Jadi ini udah waktu yang lama kan, tadinya di alam partikel halus itu baru ada alam partikel halus, belum ada alam dewa yang enam, belum ada alam manusia ya. Ini setelah miliaran tahun kemudian ya, setelah struktur dimensi yang lebih kasar tercipta, dunia partikel yang lebih kasar termanifestasi ya, yang diisi oleh alam surga indrawi yang enam dan juga alam manusia binatang ya. Nah, ini terjadi ya, ada yang meninggal di alam Brahma itu dan terlahir kembali di alam manusia. Dan setelah ia mengingat, di sana ada Brahma itu ya, atau Tuhan yang itu ya, yang menciptakan kami, dan ia kekal dianggapnya ya. Kenapa dianggap kekal? Karena ya dia nggak meninggal-meninggal ya. Stabil, abadi, tidak mengalami perubahan, tetap indah tadi ya, dan selalu sama selamanya. Tetapi kami yang diciptakan oleh Brahma itu, ya dianggapnya diciptakan, kami tidak kekal, tidak stabil, berumur pendek ya, ditakdirkan terjatuh, ini salah satunya ke alam manusia ya. Dan kami datang ke dunia ini, yaitu ke alam manusia. Nah, jadi ada pertapa di kalangan manusia yang seperti itu. Nah, nanti dia tentunya berkhotbah ya, para pertapa di alam manusia ini tentunya berkhotbah kepada manusia yang lain ya, untuk menyeru ya, menyembah kepada Tuhan yang tunggal di langit ketujuh tadi, Tuhan yang tunggal, Maha Brahma ya, yang menciptakan kita semua ya. Kalau berbuat kebaikan nanti kita akan pulang ke rumah Bapa dari segala makhluk itu ya, yaitu Tuhan yang tunggal di langit ketujuh ya. Tentunya si pertapa ini menjadi pengkhotbah ya di dunia manusia ya, seperti itu. Nah, tapi kan ini contoh ya teman-teman sekalian, bisa saja juga ada makhluk Brahma dari langit ketujuh itu meninggal. Bisa aja dia tidak ke alam manusia, tapi misalnya ke alam dewa Indrawi, misalnya ke alam Tawatimsa ya, ke alam Tusita ya, atau ke alam empat raja dewa ya. Sama ya. Nanti kalau di sana dia punya kecenderungan untuk melakukan pertapaan spiritual, dia mengingat satu kehidupan sebelumnya dan dia mengingat keberadaan Mahabrahma yang tunggal di alamnya itu, penguasa tunggal yang dianggap pencipta, dia akan berkhotbah ya, baik kepada sesama dewa Indrawi maupun kepada manusia yang bertemu ya, bahwa di sana ada Tuhan yang tunggal yang menciptakan kita semua, Bapa dari semua makhluk, seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, lalu sejauh apa sih sebetulnya kekuasaan Tuhan tunggal di langit ketujuh tadi itu, ya Maha Brahma itu? Sejauh apa kekuasaannya sebetulnya? Ya,
Ini ada lengkap ya informasinya di dalam Sutta Pitaka, kitab suci Buddhis ya, yang bahkan di kitab suci lain tidak ditemui ya. Kita lihat ini dari Anguttara Nikaya ya, kitab Anguttara Nikaya kelompok 10 ayat 29, judulnya Kosala. Ya. Para biku, sejauh matahari dan rembulan berputar dan menerangi segala penjuru dengan cahayanya. Sejauh 1000 sistem dunia membentang. Dalam 1000 sistem dunia itu terdapat 1000 rembulan, 1000 matahari, 1000 sineru raja pegunungan, 1000 Jambudipa, 1000 Apara Goyana, 1000 Utara Kuru, 1000 Pubawideha, dan 1004 Samudra Raya. 1004 Raja Dewa, 1000 surga yang dipimpin oleh 4 Raja Dewa, 1000 surga Tawatimsa, 1000 surga Yama, 1000 surga Tusita, 1000 surga para dewa yang bersenang-senang dalam penciptaan, 1000 surga para dewa yang mengendalikan ciptaan para dewa lain, 1000 alam Brahmi. Sejauh para biku 1000 sistem dunia ini membentang, Maha Brahma menempati posisi sebagai yang terunggul. Tetapi bahkan bagi Maha Brahma ini juga terjadi penggantian, terjadi perubahan. Melihat demikian, siswa mulia yang terpelajar menjadi kecewa terhadapnya. Karena kecewa, ia menjadi bosan terhadap yang terunggul, apalagi terhadap apa yang rendah. Ini suatu ayat yang luar biasa, teman-teman. Yang Mulia Buddha menceritakan ada ya sejauh 1000 matahari, 1000 rembulan membentang, ya. Itu kan kalau jadi kita begini, satu matahari itu kan dikelilingi banyak planet dan itu disebut tata surya ya teman-teman sekalian. Ya kan disebut tata surya. Lalu ada planet bumi, ada rembulannya. Nah ini sebagai permisalan, jadi sejauh matahari, kalau ada 1000 matahari, artinya kan itu berarti ada 1000 sistem tata surya, betul nggak? Karena satu matahari, satu tata surya. Kalau ada 1000 matahari, berarti ada 1000 tata surya. Dan tentunya banyak planet-planet, misalnya kalau satu tata surya dikelilingi taruhlah ya, 10 rata-rata, berarti ada 10.000 planet, misalnya begitu ya. Nah ini membentang. Nah, di masing-masing tadi kan ada 1000 matahari, disebut di sini juga ada 1000 alam dewa ya. Empat raja dewa, 1000 tawatimsa, 1000 yama, ya 1000 surga tusita dan lain-lain. Artinya sama ada 1000. Artinya di setiap tata surya, teman-teman sekalian, di setiap susunan satu tata surya itu bisa loh ya berpotensi ada alam seperti alam manusianya, potensi loh ya, tidak harus selalu ada ya. Dan juga bisa ada 6 alam dewa indria lengkap ya di setiap tata surya. Karena itu kalau ada 1000 tata surya itu ada 1000 alam manusia, ada 1000 alam tusita, tawatimsa dan lain-lain. Ya, itu maksudnya. Ya. Nah, ini 1000 sistem dunia ini, ya artinya sistem dunia ini, tata surya ini, 1000 dunia ini, ya, juga di sana itu ada dunia Brahmanya. Jadi di setiap alam tata surya itu ada alam partikel halusnya, alam Brahma, ya, alam para malaikat yang taat beribadah, yang tidak terpengaruh nafsu indrawi, ya, yang hidupnya dari kebahagiaan, ya. Jadi ada 1000 alam Brahma, Brahma rakyatnya, ya. Penduduk Brahma itu di tiap tata surya ada. Nah, 1000 sistem tadi itu mulai dari manusia, ya mungkin ada binatangnya, lalu 6 alam indrawi dan juga ada 1000 alam Brahma rakyat, ya. Itu ada penguasa tunggal yang hanya memang sendiri, tunggal dia, yaitu Maha Brahma yang tadi itu. Ya, dia punya kekuatan dan dia di suta yang lain memang bisa mengetahui apa yang terjadi ya di 1000 sistem dunia yang dia pimpin tadi, yang dimana dia jadi rajanya.
Ya, tentunya mengetahuinya harus mengkonsentrasikan pikiran, diarahkan, ya. Dia bisa tahu kejadian-kejadian, bayangkan di 1000 tata surya, memang punya kekuatan yang besar. Tapi di sini dikatakan, ya, melihat keunggulan, kan Mahabrahma ini unggul sekali ya, Tuhan yang tunggal yang disembah di dunianya ini, di 1000 tata surya ini, ya. Tetapi bagi murid-murid para Buddha yang terpelajar, ya, yaitu para Arya Pugala, ya, itu mereka tidak tertarik, ya, tidak tertarik dengan keunggulan Mahabrahma karena dia tahu bahwa walaupun Mahabrahma ini mengaku Tuhan yang tunggal dan kekal, itu sebetulnya tidak kekal. Itu salah paham aja si Mahabrahmanya ini. Karena dia muncul yang pertama dan belum meninggal-meninggal juga, ya. Sedangkan rakyatnya banyak yang meninggal, lalu muncul yang baru lagi, ya. Mahabrahma ini tetap ada. Tapi para murid Buddha tahu, ya, nanti Mahabrahma ini juga akan ada perubahan penggantian. Kapan terjadinya? Yaitu ketika 1000 alam dunia tadi itu hancur juga akhirnya, atau disebut kiamat. Jadi nanti ketika terjadi kiamat berikutnya, ya, suatu gejala kosmis yang menghancurkan 1000 sistem dunia tadi, ya, itu alam partikel halusnya ikut hancur dan si Mahabrahma yang tunggal ini ikut mati juga. Dan bisa dikatakan ya banyak dari baik dari alam Mahabrahma, mungkin juga dari alam surga yang 6, ya. Pokoknya dari 1000 sistem dunia tadi itu kembali banyak yang karena berlatih meditasi tingkat tinggi terlahir di alam Abasara lagi. Di alam yang bercahaya lagi tadi. Nanti untuk waktu yang panjang tinggal di sana, nanti untuk waktu yang panjang setelah kehancuran kiamat berikut itu mulai terbentuk lagi partikel-partikel dunia dimensi yang halus. Nanti mulai muncul Mahabrahma yang berikutnya lagi lahir di situ, ya. Bisa Mahabrahma yang sama, ya, artinya memiliki kaitan karma yang sama, atau Mahabrahma yang betul-betul makhluk yang berbeda lagi. Dan di situ dia akan kecenderungannya memang kesalahpahaman merasa dirinya yang tunggal, ya, yang Maha Pencipta. Jadi sebetulnya suatu siklus, ya, terjadi seperti itu. Jadi umur Mahabrahma ini diperkirakan sama dengan umur partikel halus, umur dunia dunia dia sendiri. Jadi dia hanya akan meninggal kalau memang dunianya hancur. Ya, dia muncul tadi ketika dunianya baru terbentuk dan dia juga meninggal kalau dunianya hancur. Itu disebut satu kapa biasanya, ya. Satu kapa yaitu satu apa, satu umur klaster dari 1000 sistem dunia tadi, ya, teman-teman sekalian. Itu satu kapak. Nah, ini saya pakai bagan, ya. Jadi ada 1000 sistem dunia kecil disebutnya, ya. Di suta lain nanti ada dunia yang menengah, ya. Itu dunia menengah itu yang sekitar 1 juta dari sistem dunia kecil, dan ada yang sistem besar yaitu sekitar 1 triliun dari sistem dunia kecil. Nah, 1000 sistem dunia kecil ini itu ada 1000 tata surya, ya, terdiri dari 1000 tata surya. Tentunya di dalamnya ada potensi 1000 planet manusia, juga ada potensi 1000 alam surgawi indrawi, 1000 tawatimsa, tadi ya 1000 tusita. Dan di tiap sistem itu, di tiap uh, tata surya itu ada alam Brahma rakyatnya tadi, ya, malaikat yang taat. Ini ada 1000 alam juga sesuai dengan jumlah tata suryanya. Nah, ini dipimpin raja penguasanya adalah Mahabrahma yang tunggal di alamnya, yang merasa, ya, dia sebagai pencipta dari 1000 sistem dunia kecil ini beserta semua yang ada di dalamnya dengan kekuatan pikirannya, ya. Karena dia punya kekuatan pikiran, apa yang dia inginkan maka terjadilah. Apa yang kuinginkan, apa yang kuucapkan, kata Mahabrahma ini, maka terjadilah. Kan gitu, ya. Itu ada hasdi, makanya di kitab-kitab suci agama-agama monoteistik. Apa yang Tuhan tunggal itu inginkan terjadilah. Kan begitu, ya, teman-teman sekalian. Nah, tetapi ini di Majjhima Nikaya 120 ini luar biasa, ya, kitab suci Buddhisme ini informasinya lengkap, ya, di Majjhima Nikaya 120. Ternyata kekuasaan Tuhan Brahma yang tunggal itu tidak harus hanya 1000 tata surya, teman-teman.
itu tergantung berapa kuat karma kebaikannya. Ya, kan dia menjadi Maha Brahma yang tunggal berkat kekuatan karma yang baik ya di masa lampau. Ya, nah kekuatan ya kebaikan atau punya ya dari kekuatan karma masa lampau itu nantinya ketika suatu Brahma yang tunggal dari alam Abasara tadi jatuh ya ke alam partikel halus, itu kekuasaannya nantinya bisa terbentuk tadi ada 1.000 Brahma. Artinya nanti ada 1.000 tata surya, 1.000 planet ya, 1.006 alam indria. Tapi di Majjhima Nikaya itu juga ada yang 2.000 tata surya, ada yang 5.000 tata surya, sampai 10.000 dan hingga 100.000 diceritakan di Majjhima Nikaya. Bayangkan ada seorang Mahabrahma yang merasa Tuhan yang tunggal, itu kekuasaannya bukan cuma 1.000 tata surya, tapi 100.000. Ya. Ya ini perkiraan ya, tidak harus pas 100.000 dihitung satu-satu ya. 1.000 itu mungkin ada 1.013, 1.015 atau berapapun lah ya yang mendekati angka itu. Nah ada yang 100.000. Ini berdasarkan besarnya kebajikan yang telah terkumpul di masa lampau. Ya, jadi macam-macam ya Brahma yang tunggal Tuhan yang tunggal di langit ketujuh itu ya bisa menguasai 1.000 tata surya, 2.000 tata surya, 5.000, 10.000 sampai 100.000 yang diceritakan di Majjhima Nikaya 120. Nah, teman-teman kita akan lihat pada akhirnya, walaupun Tuhan yang tunggal itu, Mahabrahma itu mengaku Tuhan yang itu tunggal di alam kekuasaannya saja. Tadi misalnya dia menguasai 1.000 tata surya, dia memang penguasa tunggal dan dipertuhankan memang seperti itu. Jadi dipertuhankan itu artinya ya karena ada yang menyembah, ada yang menganggap Tuhan gitu ya. Lalu dia menganggap pencipta ya. Oleh dirinya dia menganggap pencipta, oleh pengikut yang menyembah dia juga dianggap pencipta. Tapi dalam kenyataannya bukan. Ya, kita lihat di sini, misalkan Bima Sakti aja. Bima Sakti ini adalah galaksi ya, Bima Sakti atau Milky Way, yang di mana planet kita, tata surya kita berada. Jadi tata surya kita ini, ya matahari kita ini, itu diperkirakan mulai terbentuk pada sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, lalu di galaksi Bima Sakti ini, Milky Way, di mana tata surya kita berada, diperkirakan ada sekitar 200 sampai 400 miliar bintang. Ini berdasarkan pengamatan oleh teropong tercanggih ya, misalnya teropong Hubble ya. Itu ada 200 sampai 400 miliar bintang. Jadi kalau ini rata-rata aja ya yang tadi kecilnya itu misalnya satu klasternya itu seorang Mahabrahma itu menguasai tadi 1.000 sistem dunia ya 1.000. Berarti kalau ini ambil kecilnya aja 200 miliar bintang dibagi 1.000 berarti 200.000 ya. Berarti ada 200.000 Mahabrahma, teman-teman sekalian. Ada 200.000 Mahabrahma di Bima Sakti. Jadi ada 200.000 Tuhan-Tuhan yang tunggal di Bima Sakti ya, yang masing-masing Tuhan tunggal ini memiliki kekuasaan atas 1.000 tata surya, klaster-klaster gitu. Dan di klasternya itu dia penguasa tunggal dan dia nggak tahu bahwa ada klaster yang lain dan ada penguasa yang lain di sana. Dia nggak nyampe kekuatan pikirannya. Jadi kekuatan pikirannya hanya meliputi daerah kekuasaannya saja, ya, yaitu 1.000 tata surya. Ya kalau tadi sampai 100.000 tata surya, ya penguasa kekuasaannya lebih besar, berarti kalau diratakan 200 miliar bintang, berarti ada 1.000 Tuhan tunggal yang menguasai 100.000 tata surya dan masing-masing di alam kekuasaannya mengaku akulah sang pencipta, akulah yang tunggal, akulah yang awal dan akulah yang kekal abadi. Seperti itu yang sering dikhotbahkan oleh para pengkhotbah dari agama monoteistik. Nah, diameter galaksi Bima Sakti sendiri diperkirakan sekitar 100.000 tahun cahaya. Ini jadi kalau dari satu sisi ya melintasi pusat Bima Sakti taruhlah ya sampai ke ujung satunya lagi ya itu diperlukan waktu 100.000 tahun
cahaya, ya. Dan satu tahun apa kecepatan cahaya itu kalau tidak salah berapa? 300.000 kilometer per jam, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini kalau 100.000 dikalikan saja, yaitu baru bisa melintasi apa 100.000 tahun loh ini, ya. eh, apa melintasi besarnya Bima Sakti, sangat besar. Jadi di Bima Sakti aja itu bisa ada ribuan, mengaku ribuan Tuhan yang tunggal Maha Brahma tadi, ya. Pusat dari galaksi adalah lubang inti besar yang sangat besar, ya, biasanya disebut apa eh, black hole lah, ya, atau istilah yang lain. Di dalam galaksi juga terdapat banyak lubang hitam yang lebih kecil, ya, yang terbentuk misalnya dari runtuhan gugusan bintang yang membentuk inti dan menjadi lubang hitam. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya di dalam Buddhism itu tidak ada suatu alam raya yang tunggal, ya, yang terbentuk secara utuh yang tunggal. Jadi alam raya ini tidak terhingga, ya. Ini bahkan di dunia modern ini diperkirakan juga dari pengamatan teleskop yang paling modern itu diperkirakan ada 200 triliun galaksi di alam raya ini. Bima Sakti itu juga ukurannya nggak gede-gede amat, banyak yang jauh lebih raksasa, lebih besar dari Bima Sakti, dan jumlahnya yang diketahui saja ada 200 triliun galaksi di alam raya, dan diyakini masih banyak yang tidak diketahui. Jadi alam raya ini tidak terbatas dan ini tidak terbentuk dari suatu gejala apa fenomena kosmis yang tunggal. Yang kalau di ilmu pengetahuan misalnya disebut Big Bang satu, ya. Nah, mungkin ada ledakan-ledakan seperti Big Bang, tapi itu nggak satu kalau di Buddhism kalau kita amati dari Sutta Pitaka itu. Jadi Big Bang itu bisa terjadi secara sporadis di alam raya ini, ya, terjadi berkali-kali sporadis, ya, tidak hanya di satu tempat, di banyak tempat yang tidak terhingga bisa terjadi semacam ledakan-ledakan Big Bang, dan nantinya terbentuk suatu alam yang baru, terbentuk partikel halus yang baru, terbentuk tadi Tuhan-Tuhan Maha Brahma yang baru di sana mengaku sebagai Tuhan, ya. Lalu nanti terjadi kiamat. Kiamat juga tidak keseluruhan, tapi sporadis sama di klaster-klaster tertentu. Nanti si Maha Brahma tadi pada mati, ya, untuk waktu yang panjang, nanti terbentuk lagi suatu bentuk materi halus, apakah dari ledakan atau gejala kosmis tertentu. Lalu muncul Tuhan-Tuhan yang baru tadi, ya, yang disembah oleh Brahma-Brahma di bawahnya, oleh makhluk-makhluk manusia dan lain-lain, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu kisah hikayat, ya, Tuhan yang tunggal, ya, yang ada di kitab Buddhis di Sutta Pitaka yang sangat-sangat rinci, ya, dan luar biasa, ya, teman-teman sekalian. Buddhism itu sangat menarik, ya, karena itu teman-teman, marilah, ya, kita rajin-rajin, ya, belajar, ya, mengkaji Sutta Pitaka, teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan berbahagia, sehat dalam waktu yang panjang, dan memahami Dhamma dari waktu ke waktu, semakin memahami Dhamma secara apa adanya. Sadu, sadu, sadu.